Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat ya. Insya Allah semuanya sehat ya. Untuk video kali ini, Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan ini pembelajarannya terhitung mungkin bahasan baru ya, yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Dan tata nama senyawa kimia ini kita akan bagi menjadi beberapa, ada kovalen, ada ionik, ada asam basa, dan garam ya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita bisa diberi kelancaran dalam belajar kita. Biasa ada kejernihan pikiran kita dan ada keikhlasan hati kita ya untuk belajar. Dan tidak lupa diawali dengan basmalah. Yuk kita sama-sama bacakan Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Ya, kita awali dengan memahami apa itu senyawa kovalen biner ya. Kita pahami dulu dari sini. Untuk masalah senyawa kovalen biner, ini dasarnya sudah Bapak berikan sewaktu kita belajar ikatan kimia ya, yaitu tentang ikatan kovalen dari situ. Nah, di sini perhatikan dalam catatannya ya, dalam catatannya apa itu senyawa kovalen. Nah, di sini perhatikan senyawa kovalen itu adalah senyawa yang tersusun ya dari unsur yang punya sifat non logam, ini NL ya, non logam. Nah, ini sifat non logam bergabung dengan unsur non logam yang lainnya ya, jadi dua unsur sifat non logam bergabung, maka senyawanya yang terbentuk adalah kovalen begitu ya. Kemudian kalau ada istilah biner bi itu artinya dua gitu kan. Jadi senyawa tersebut tersusun atas dua unsur ya, tersusun atas dua unsur. Seperti misalkan contohnya ada di sini contohnya ya, untuk senyawa kovalen biner. Nah, seperti ini contohnya. Ada H2O. Nah, gini kan. Ada NH3. Ada CH4, gitu kan. Kamu perhatikan, H2O itu kan disusun atas unsur H ya kan, dan O. Berarti dua unsur yang menyusunnya. Ya. Kalau NH3 atau amonia tersusun atas N dan H. Kalau metana C dan H, begitu ya. Jadi sangat mudah kan. Nah, ini yang disebut dengan senyawa kovalen biner ya. Kemudian di dalam menuliskan rumus senyawa kovalen biner itu ada aturan yang harus dipahami oleh kita. Aturan tersebut adalah memegang kepada ini. Nah, ini aturannya. Perhatikan urutan ini nih. Ya, urutan dari sini tuh, dulu maaf. Nah, sampai sini urutannya. Nah, ini yang jadi pegangan kita nih. Mulai dari boron, silikon, karbon, antimon, arsen, dan seterusnya sampai ke fluor. Ya. Nah, urutan ini sudah baku seperti ini. Ya. Sehingga aturannya kenapa ini diurutkan seperti ini? Karena ini adalah untuk membuat rumus. Artinya, unsur yang tertulis di bagian depan itu nanti di dalam membuat rumus pasti tertulisnya di depan. Kalau unsurnya yang ada di belakang berarti tertulis di belakang gitu ya. Maksud Bapak adalah seperti ini. Kita ambil contoh ini yang tadi nih H2O gitu kan. Nah, H2O itu kan tersusun antara atom H dan atom O. Kalau melihat urutan di sini, H lebih dulu posisinya, ya kan? H di sini posisinya lebih dulu nih dibandingkan dengan O, gitu kan? Maka yang ditulis itu harus H dulu, baru O. Makanya jadilah rumusnya H2O, tidak OH2, begitu. Nah, seperti kalau karbon dioksida, tahu kan rumusnya? Iya, CO2 kan? Lihat di sini kan C. Di sini O-nya. Berarti jadilah C dulu, baru O. Tidak O2C, tapi CO2. Nah, inilah manfaat dari urutan ini, begitu ya. Nah, jadi sekarang paham kan kenapa H2O jadi air rumusnya H2O tidak OH2.
Amonia tidak H3N, tapi NH3. Metana tidak H4C, tapi CH4. Ternyata ini kuncinya ada di urutan ini. Oke, paham? Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah kita tadi tahu urutan-urutannya, ya kan? Yang lebih dulu siapa, terus yang di belakang siapa, sesuai urutan tadi. Sekarang kita lihat dalam cara penulisan dan pemberian nama, ya. Perhatikan di sini, misalnya dalam penulisan rumus, ya. Rumus ini NL tahu kan maksudnya ya, non logam bergabung sama non logam, karena kita masih membahas kovalen. Nah, air, ya kan? Air itu ditulisnya H2 bukan OH2, karena H dalam urutan lebih depan dibandingkan O, gitu. Amonia juga sama ya, ini tadi udah Bapak singgung kan di slide kedua. NH3 tidak jadi H3N karena urutannya lebih depan dibandingkan H. Demikian pun karbon dioksida. Oke, ya ini Bapak anggap udah selesai ya. Nah, sekarang yang ini nih. Pemberian namanya seperti apa? Ini kuncinya nih. Cara memberikan nama ini rumusannya ada di sini. Nah, ini adalah cara memberikan nama untuk senyawa kovalen yang biner. Nah, yang biner itu kan tinggal pertama kalian sebutkan aja, ya. Kalian sebutkan nama unsur non logam yang depan apa, susul dengan nama non logam yang belakangnya apa. Tapi ingat, tambahan dengan ida. Nah, ini ya udah selesai, gitu aja rumusnya. Contoh, lihat di sini ya. Misalkan kita melihat contoh HCl, ya kan? HCl nih, HCl. Yang depan kan hidrogen, tulis aja hidrogen. Yang belakang Cl kan itu klor. Klorin, ya, asalnya klorin ditambah dengan ida, maka bergabung jadi klorida. Ya, awas jangan salah nyebut jadi kolor ida, salah itu. Ya, jangan kolor ida. Ida mah nggak pernah pakai kolor ya. Maaf. Terus H2S. H2S. Nah, ini H2S itu kan yang depan H berarti hidrogen lagi. S-nya sulfida, dari sulfur ditambah ida melebur jadi namanya sulfida. HF, ya kan? Hidrogen fluorida, fluor tambah ida jadi fluorida, begitu, ya kan? Nah, ini ada beberapa unsur yang kalau bergabung perubahan namanya itu sangat terlihat sekali ya, seperti sulfida, sulfur ditambah ida jadi sulfida, tidak sulfurida, bukan begitu, ya. Kemudian fluor, kalau fluor mudah ya, fluor tambah ida fluorida, klor tambah ida klorida. Ataupun nanti ada yang O belakangnya, berarti emang I-nya diem kok. Nah, kalau oksigen ditambah ida kan berarti jadi oksida, gitu ya. Nah, nanti akan kamu temui di latihan soal yang sudah Bapak berikan ya. Itu dicoba, harus mau mencoba, kalau tidak nggak mungkin kalian berhasil. Oke, ya, yang ini paham kan? Clear, yang ini, ya kan? Lanjut, ya. Sekarang slide berikutnya nih, pahami. Di slide ini, ya, yang akan Bapak berikan adalah tentang jika ada pasangan unsur yang bersenyawa dan dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, ya. Maksudnya di sini contoh gini ya. Ini contoh aja dulu. Misalkan C bergabung sama O. Itu kan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa ada terbentuk CO, bisa terbentuk CO2 gitu, yang sudah ada itu. Nah, maka di dalam penamaannya kan ini kedua unsur ini membentuk satu jenis membentuk senyawa yang lebih dari satu jenis. Maka untuk membedakannya, kita di sini harus menggunakan aturan yang memakai indeks, ya. Menggunakan indeks. Nah, seperti ini, indeks ini yang pernahlah Bapak berikan ya, indeks ini minimal dari 1 sampai 10 nih harus dihafal.
Kalau satu mono, gitu kan. Dua ada di, tiga tri, empat tetra, lima penta, terus 6, 7, 8 sampai 10 deka, ya kan? Nah, ini harus sudah hafal nih ya urutan ini. Nah, akan tetapi indeks ini khusus untuk yang satu ini nih, untuk yang satu ini hanya dipergunakan di dalam senyawa karbon monoksida. Ini maaf ketutup ya. Nah, hanya di dalam karbon monoksida saja, ya kan? Jadi kalau untuk yang lain satu tidak usah disebutkan pakai mono. Udah, hanya yang karbon monoksida saja yang unsur pakai mono. Yang lain mah tidak usah pakai mono. Oke ya. Nah, ini ada tambahan sekarang berarti indeks kita gunakan sekarang. Bagaimana cara penggunaannya? Kita lihat di slide berikutnya. Siap? Ya. Sebelum kita mulai, ngopi dulu ya. Maaf ya. Mereka beritain. Segar. Oke. Nah, kalau yang ini ya, perhatikan. Nah, lihat. Misalkan ya, misalkan nih lihat. Ada senyawa kovalen yang Bapak udah tadi singgung antara C dan O misalkan ya. Antara C dan O ini kan bisa membentuk dua jenis senyawa seperti ini. Ya kan? Nah, maka di sini untuk membedakannya kalian perhatikan. Di sini perlunya indeks yang akan muncul membedakannya. Jika ini udah pastikan tadi kan karbon monoksida, monik ya, maaf, sorry. Ini ada monok ya, ini monoksida. Kemana sih monik ya? Nah, monoksida ini ya maksudnya. Nah, kalau yang terbentuk senyawa berikutnya antara C dan O itu adalah CO2. Maka untuk membedakannya lihat di sini, C-nya ada satu, berarti karbon. Tidak usah pakai mono ya. Lalu ini indeksnya 2, maka muncul di, kata di, ya kan? Oksigen tambah ida, ingat oksida. Nah, seperti itu kan jadi karbon monoksida. Nah, ini untuk membedakan bahwa senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur lebih dari satu jenis. Contoh berikutnya ini mungkin lebih bisa dibandingkan oleh kalian nih. Antara N dengan O. Lihat, antara N dengan O itu senyawa yang bisa terbentuk sekitar, itu kan lumayan banyak ya kan. Bisa NO, bisa N2O, bisa NO2, N2O3, N2O4, atau N2O5. Nah, maka untuk membedakan penamaannya, indeksnya di sini kita gunakan, gitu ya. Kalau NO kan N-nya 1, O-nya 1. Tapi ingat ya, dosa pakai mono kan. Tinggal sebut aja nitrogen oksida. Ya, nitrogen oksida, oksigen tambah ida, ingat. Kalau ini lihat, N2O, N-nya ada 2, maka muncul kata di. Nah, ini kan. Di, N-nya nitrogen, di nitrogen. Ya kan? Oksigen tambah ida jadi oksida. Begitu kan? Yang ketiga, lihat NO2, N-nya 1, udah cukup sebutkan nitrogen. Oksigennya ada 2 nih, muncul indeksnya di, yang artinya 2 ini. Oksida ya. Oksida lagi. Maaf ya, banyak salah nulisnya. Oksida ini ya. Nah, ini perhatikan yang berikutnya N2O3, N-nya ada 2, muncul kata di. Nitrogen, O-nya ada 3, muncul kata tri oksida, ya kan? Terus yang keempat nih, N2O4, N-nya ada 2, muncul lagi di nitrogen, 4 tetra. Tuh. Kan? Terakhir, N2O5, N-nya ada 2, di lagi. O-nya ada 5, 5 berarti penta. Nah, jadilah di nitrogen pentaoksida. Begitu kan? Nah, untuk selanjutnya antara karbon dengan sulfur ya. Ternyata dia membentuk satu senyawa saja ya kan. Karbon, nah sulfurnya ada 2, lihat di sini. Sulfurnya ada 2. Berarti muncul kata, nah ini di lagi di sini. Disulfida ya kan. Nah, terakhir ini adalah untuk yang CCl 4. C-nya 1 berarti karbon, Cl-nya ada 4 nih, awas. Kalau 4 berarti muncul kata tetra, ya kan? Artinya 4 ini. Artinya ini 4. Nah, jadilah karbon tetra klorida. Gampang kan? Nah, gitu ya. Jadi nggak sulit kok. Nah, kemudian di sini perhatikan. Terdapat beberapa senyawa ya yang memiliki nama yang sudah umum.
Jadi kalau nama yang sudah umum seperti ini sudah tidak perlu lagi disebutkan pakai aturan yang pakai indeks, nggak perlu ya, karena sudah umum. Contohnya adalah ini air. H2 itu kan sudah dikenal umumnya air, maka sudah tidak perlu disebutkan di nitrogen tidak perlu disebutkan di nitrogen oksida ya kan. Kita cukup menyebutnya adalah dengan air saja. Jadi jangan pakai kata ini, tidak perlu ya. NH3 itu kan amonia, nama umumnya udah terkenal ini ya. Tidak usah disebut nitrogen trioksida, ini nitrogen hidrida ya. Ini nah tambahan baru, hidrogen kalau tambah ida jadi hidrida namanya. Tidak disebut nitrogen trihidrida, nggak perlu ini. Karena yang umumnya adalah ini ya. Terakhir CH4, nama umumnya dikenal dengan metana. Tidak usah disebut karbon tetrahidrida, nggak perlu ini juga karena nama umumnya sudah ini. Nah gitu ya, gitu kan. Nah itulah nama-nama yang sifatnya sudah umum, nggak usah pakai aturan yang tadi. Oke, itu slide yang ini mudah-mudahan paham ya. Untuk berikutnya kita akan pelajari tata nama senyawa ionik yang kedua. Di mana kau? Aku di sini. Ya, baru datang aku. Aduh, shit. Nah, tata nama senyawa ionik. Tentunya di sini kita akan bahas juga ya, apa senyawa ionik, bagaimana terbentuknya, bagaimana cara memberi nama, dan bagaimana cara menuliskan rumusnya. Siap. Sekarang kita pelajari tentang senyawa ionik. Bagaimana senyawa ionik itu terbentuk, bagaimana penamaannya, bagaimana menuliskan rumusnya. Kita mulai, oke. Nah, ini biar sekaligus nanti ya. Nah, senyawa ionik, lihat. Senyawa ionik itu adalah merupakan senyawa kimia yang tersusun dari unsur logam yang bergabung dengan unsur non-logam. Ingat, logam sama non-logam, maka terbentuklah senyawa ionik ya. Nah, di sini pun masih ingat ya dulu waktu kita belajar ikatan kimia bahwa senyawa ikatan ionik pun terbentuk karena ada peristiwa serah terima elektron ya. Tapi kalian jangan pengen dulu seserahan, jangan ya. Ntar aja kalau udah berhasil baru seserahan. Oke, kita lanjutkan. Nih, senyawa ionik ini terdiri dari kation ya. Kation atau yang dikenal dengan apa? Ion positif ya, kation. Nah, kenapa ada ion positif? Karena kan ini dari sini masih ingat kan dulu logam. Logam itu kan punya sifat melepaskan elektron. Kalau dia melepaskan elektron maka dia membentuk ion positif jadi kation. Nah, kemudian kalau yang lawan jenisnya ini yang non logam itu sifatnya kan menerima elektron. Kalau menerima dia menjadi ion negatif atau yang dikenal dengan anion gitu. Sehingga boleh kita sebutkan bahwa senyawa ionik itu adalah terbentuk dari ion positif yang bergabung dengan ion negatif atau kation dengan anion. Nah, ini kan Bapak sertakan di sini. Kation itu adalah suatu ion logam. Karena di sini terjadi pelepasan elektron. Kalau anion adalah ion dari non logam. Atau di sini ada istilah kata anion poliatom. Maksudnya kayak apa yang poliatom? Kan di sini ion itu ada yang sendiri ya, ada yang gabungan gitu ya. Kalau yang sendiri itu kayak Cl-, F-, Br-, gitu kan, O2-. Nah, itu sendiri. Tapi kalau yang gabungan seperti SO4 2-, PO4 3-, C2O4 2-. Nah, kayak gitu itulah poliatom. Poli artinya banyak, atom itulah atom. Jadi ada atomnya lebih dari satu ya. Nah, itu disebutnya adalah anion poliatom. Nah, sementara di sini senyawa ionik itu punya rumus LNL ya, maksudnya tahu kan, logam bergabung sama non logam. Dalam rumusan senyawa ionik, unsur logam itu harus selalu ditulis di bagian depan. Ini ingat, bagian depan, tidak boleh di belakang ya. Contoh soal, lihat di sini. Dalam contoh soal misalnya ada NaCl. Ditulis bukan ClNa, nggak boleh.
karena Na logamnya, Cl non logamnya. Jadi logamnya di depan, Cl-nya di belakang. Kemudian CaBr2, Ca-nya di depan, Br-nya di belakang, ya. Nah, ini dua nih dari mana kita akan tahu nanti, ya kan? Ataupun Al2O3, Al-nya di depan, O-nya di belakang karena Al yang logam. Siap? Bisa? Iya. Iya, sekarang kita udah mulai masuk ke bagaimana cara menuliskan rumus ya. Nah, seperti ini. Rumus. Oke, rumus senyawa ionik. Oke, lihat ini ya. Rumus senyawa ionik itu ditentukannya adalah oleh perbandingan muatan dari kation dan muatan dari anionnya. Ya. Kation dan anion diberi indeks, ingat, diberi indeks sedemikian rupa supaya apa? Supaya senyawanya itu punya sifat yang netral, gitu kan? Dari mana indeks ini muncul, ya? Atau bagaimana cara penulisannya? Lihat di tabel. Oke, perhatikan di tabel, misalkan seperti ini. Saya punya kation natrium, ini, ya, dan punya anion nitrat, ya, NO3. Perhatikan di sini. Natrium itu ionnya positif ya, Na+, sedangkan anionnya di sini adalah poliatom ini contoh poliatom. NO3-. Berarti ini kan muatannya +1, ini -1. Sebetulnya saat mereka digabungkan menjadi rumus, Na dengan NO3 digabungkan, ini muatannya tinggal disilang gitu. Karena kebetulan ini +1, ini -1, sehingga kalau ini disilangkan ke NO3, sebetulnya NO3-nya itu kalau ditulis yang seharusnya ini ada kurung di sini ya, ada kurung gitu ya, ada kurung, kemudian ini ada 1. Nah, 1 ini dari mana? Dari sini, +1 tadi. Nah, yang -1 yang ini diberikan ke Na ke sini. Makanya di sini seharusnya Na-nya itu ada angka 1 sebetulnya. Hanya tidak perlu dituliskan angka 1. Jadilah rumusnya Na NO3 seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, maaf ya kalau ada noise nih. Nah, seperti ini, ya kan? NaNO3. Yang ini sama kan? Ca+2+ bergabung dengan NO3-. Perhatikan di sini. Yang Ca muatannya positif 2, ini muatannya -1. Saat mereka digabungkan, Ca dengan NO3 bergabung. Nah, ini lihat, 2 ini dari mana ya? Oh, ternyata 2 ini adalah dari muatannya yang ini, ya kan? Nah, dari sini yang -1-nya kemudian diberikan ke Ca ke sini, jadilah Ca-nya di sini sebetulnya ada angka 1 seperti itu ya. Nah, jadi caranya tinggal disilang ya, disilangkan, ingat, caranya disilangkan aja. Jadi kalian harus juga mengingat-ingat muatan sih sebetulnya ya. Lihat Al3+ dengan SO4 2-. Saat mereka bergabung, yang 3 ini diberikan ke SO4. Jadilah ini. Yang 2 dari SO4 diserahkan ke Al, jadilah Al-nya 2. Al2 SO4 3 kali, ya kan? Aduh, ada suara ya, maaf. Nah, kemudian S4+ dengan SO4 2-. Yang 4-nya kan diserahkan ke sini. Jadi SO4-nya dalam kurung 4 tadinya ya. Yang 2-nya diserahkan ke sini, SN2. Berarti kan perbandingannya 2 berbanding 4. Nah, dalam kimia itu harus perbandingan sederhana. 2 banding 4 diperkecil jadi 1 banding 2. Makanya SN-nya di sini 1, SO4-nya 2. Begitu ya. Ini pas sama. Ya. Yang ini sama yang ini. Ini kebetulan muatannya sama-sama 2. Berarti hilang ya, 2 banding 2 berarti dianggap 1 banding 1. Jadilah CUS. Cus ya. Cus ya. Ini lihat Fe2+ dengan PO4 3-. Yang 2+-nya kan dikasihkan ke sini. Tuh. Ini kan? Yang 3-nya diberikan ke Fe. Maka 3 di sini. Jadilah rumusnya Fe3 dalam kurung PO4 2 kali. Nah, kalau ada yang ini kan tidak kasih kurung supaya indeks ini tidak ini ya. Yang ini sama. Fe3+ dengan SO4 2-. Ini sulfat, ini fosfat ya, jangan. Nah, ini diserahkan ke SO4 tuh, lihat jadi 3. Ya kan? Kalau yang 2 diserahkan ke Fe, ini jadi 2. Nah, ternyata indeksnya kan dari muatan-muatan yang disilangkan ya. Jangan lupa nih,
disilangkan, ini nyilang ke sini, ya kan, ke SO4. Yang 2 ini disilangkan ke Fe-nya. Jadi hasilnya muncul angka-angka ini. Oke, itu ya. Terima kasih. Ya, sampai di slide berikutnya ya. Untuk di slide ini mungkin Bapak akan memberikan contoh kation ya. Contoh-contoh kation. Perhatikan di sini. Ada beberapa contoh kation yang sifatnya ini terdiri dari satu jenis kation ya. Dari natrium, kalium, dan seterusnya. Ini yang ion logam semua ya, positif semua nih. Ini mah tinggal dihafal sih sebetulnya ya. Tabelnya udah ada kan di materi. Anda hafalkan dengan baik. Cuman ada beberapa unsur yang punya nilai oksidasinya lebih dari 1. Contohnya ini ya. Nah, Sn plus 2 atau 2 plus dengan Sn 4 plus. Nah, untuk membedakannya maka muncul angka Romawi di sini. Untuk 2 plus pakai Romawi 2, untuk yang 4 pakai Romawi 4 seperti ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini pun sama nih. Timbal ya, timbal di lapar ya. Ada timbal 2 dan timbal 4. Ini sesuai 2 plus 4 plus ya, timbal. Besi juga sama ya. Ada 2 plus, 3 plus, makanya pakai 2 atau 3. Ya, kalau yang 2 suka ada istilah lainnya ferro, 3 ferri. Tapi istilah ini tidak dipakai karena tidak terlalu valid ya. Pakainya besi 2 dan besi 3. Demikian untuk yang lainnya. Ya, jadi kalau untuk yang ini tidak akan Bapak bahas panjang karena ini tinggal dihafal aja. Siap ya? Tolong hafalkan ya. Ya, sampai di contoh anion ya sekarang. Tadi kation udah ya. Wayahna ngapalkeun ya. Nah, kalau untuk yang ini adalah contoh untuk Bapak kenalkan mengenai anion-anion plus namanya, gitu kan? Seperti misalkan kalau seandainya di rumus kimia ada anion jenisnya OH, maka namanya hidroksida. Kalau O2-min, ini OH-min ya tadi. O2-min namanya oksida, F-min fluorida dan seterusnya ya. Nah, wayahna ieu mah kedah hafal ya. Ini yang sendiri-sendiri, ada yang poliatom CO3 ini seperti karbonat, silikat, oksalat. Nah, ini mah tinggal dihafal-hafal saja ya kan, sehingga kalian banyak mengenal istilah. Kalau yang sering digunakan ada sulfat gitu kan. Kalau sulfat itu kakaknya, adiknya ada sulfit ya kan. Ini nitrat, ada adiknya nitrit ya kan. Ini kakak beradik nih ya. Ini fosfat, ada fosfit. Kemudian ada arsenit, ada arsenat ya kan. Biasanya kalau yang pendek atau bukan pendek, yang kecil pakai it, kalau yang tingginya pakai at. Antimonit, antimonat ya kan. Nah, kalau yang Cr sama O ini ya banyak jenis, mulai dari hipoklorit, klorit, klorat, perklorat dan seterusnya. Ini mah wayahna hafalkan. Ya, sekarang sampai kepada penamaan senyawa ionik ya. Tadi kan kita udah mengenal kation jenisnya apa, namanya apa, anion juga sama ya, jenisnya seperti apa, namanya apa. Sekarang kita gabung ya menjadi sebuah nama dalam senyawa kimia seperti ini ya. Penamaan untuk masalah senyawa kimia itu untuk ionik ya. Itu tinggal merangkaikan antara kation dengan anion aja. Tapi ingat, kation harus tertulis di depan disusul dengan anion. Ingat, kalau kation itu kan tadi logamnya kan, kalau anion itu non logamnya gitu kan, tinggal gabung aja. Prinsipnya sederhana seperti itu ya kan. Seperti contoh ini kan, contohnya di sini ada NaCl kan ya. Nah, ada NaCl tuh, NaCl aduh ya gede tuh maaf, NaCl ya. Nah, aduh, nah ada NaCl. Nah, di dalam NaCl ini kan Na-nya logam di depan, Cl-nya non logamnya di belakang. Berarti Na sebagai kation, Cl sebagai anion. Na kan namanya natrium, Cl namanya klorida ya anionnya. Jadi tinggal digabung aja, natrium klorida. Kalau dalam senyawa ionik, indeks tidak perlu disebutkan. Ingat, yang disebutkan indeks hanya dalam kovalen. Ya, itu bedanya. CaCl2, oh tinggal sebut aja, Ca-nya kalsium, Cl2-nya berarti Cl, klorida. Nah, lalu Na2SO4, nggak usah bingung juga. Oh, Na itu logamnya, kationnya natrium namanya. Kalau SO4 tadi kan udah ada di tabel kan, ini namanya sulfat. Gabungkan aja. Jadi natrium sulfat.
AlPO4. Nah, Al-nya kan aluminium, PO4-nya fosfat. Kalau ini kenapa sih jadi AlPO4? Kalau kamu lihat ke tabel kan Al itu Al plus 3 ya. Kalau PO4, PO4 min 3. Berarti 3 banding 3 hilang ya. Jadi 1 banding 1. Nah, ini jadilah AlPO4. Bukan alpokat ya. Alpokat bukan, tapi AlPO4. Jadi pengen jus. Nah, kemudian kalau ini adalah gabungan dari kation K ya sebagai kalium, dan di sini C2O4. C2O4 ini adalah sebagai oksalat ya. Lihat lagi ke tabel nanti ya. Lihat tapi. Jadilah namanya kalium oksalat. Nah, jadi nama-nama yang lain pun tinggal ngegabung aja, kationnya apa, anionnya apa, gabungin aja udah. Maka jadilah nama senyawa ionik ya. Nanti akan lebih banyak kalian belajar setelah kamu berlatih ya. Cukup ya. Ya, masih di penamaan senyawa ionik ya. Untuk yang sekarang kita akan coba lihat penamaan senyawa ionik, tapi untuk kation yang memiliki bilangan oksidanya lebih dari 1 ya. Seperti apa saja kita lihat di sini. Nah, gini ya. Nah, misalnya di sini bacaannya jelas ya, yang Bapak barusan sebutkan. Jadi kita memberikan nama senyawa ionik untuk yang kationnya lebih dari 1 jenis bilangan oksidasi. Perhatikan contoh di sini. Misalnya ini contoh yang ini nih ya. Nah, yang ini nih. FeCl2. Ya, berarti di sini kan kationnya Fe, lalu anionnya Cl. Kalau kita lihat di tabel ya, di tabel sebelumnya, Fe itu kan ada 2 jenis, ada Fe2+ dan Fe3+. Kalau yang di sini Fe berapa? Nah, tapi kalian punya dasar sebelumnya bahwa dalam senyawa ionik itu sebetulnya indeks-indeks yang muncul itu hasil dari penyilangan muatan ya, atau bilangan oksidanya yang plus atau min di atasnya itu, yang superscripts ya. Contoh ini, FeCl2 berarti sebetulnya angka 2 ini, nih yang Bapak benerin ya, angka 2 ini adalah sebetulnya muatan dari Fe. Jadi Fe-nya udah ketahuan, ini Fe2+. Makanya di sini muncul namanya besi 2. Ya kan? Nah, sementara Cl-nya adalah Cl-. Dari mana tahu? Lihat di bawah Fe nggak ada angka, berarti ini 1. Nah, angka 1 ini adalah muatan dari Cl, kan disilang ya, Fe2, Cl1, makanya langsung klorida. Nah, makanya nama dari FeCl2 itu adalah besi 2 klorida. Gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya yang FeCl3 ini sama juga disilang. Nah, berarti 3 ini adalah muatan dari Fe, ya kan? Sehingga jadilah Fe3. Kalau Cl sama kayak tadi, berarti di bawah Fe nggak ada angka, artinya ada 1. Jadi muatan Cl-nya disilang ke sini. Jadi tinggal masukin klorida. Nama lengkap besi 3 klorida. Untuk feri dan fero di sini ya Bapak tidak akan bahas karena tidak terlalu umum. Ini yang ini mah penamaan ini jarang dipakai. Yang ketiga lihat, nah ini Fe2S3. Nah, ini mah gampang sekali, tinggal disilang. Berarti Fe muatannya lihat di bawah CS, nah 3. Yang S muatannya yang ini disilang ya. Makanya namanya lihat besi 3. Nah, ini besi 3 tuh. Ini sulfida. Maaf. Dan yang keempat ini SNO. Nah, ini gimana nih SNO ya? Kita tahu ini kuncinya dari O sebetulnya. Kan O itu ada di golongan 6, berarti kalau O itu selalu muatannya itu oksidanya 2- gitu kan. Nah, kalau di sini 2- berarti kalau saya silang ke sini 2-, berarti ini seharusnya ada SN2 di sini. Ini yang aslinya nih. Berarti kalau ini SN2 di sini berapa? Ya berarti di sini juga 2 sebetulnya. Sehingga perbandingan SN dengan O 2:2. Kalau diperkecil jadi 1:1. Akhirnya dihilangkan. Jadilah SNO. Sehingga munculnya di sini timahnya timah 2 SN-nya. Oksida gitu. Nah, beda dengan yang terakhir, beda. SNO2. Ini hasil penyederhanaan. Kalau Bapak urut dari awal,
SN ini sebenarnya di bawahnya ada 2 di sini. Ya. Dan di O itu sebetulnya bukan 2, asalnya adalah 4. Sehingga ini menjadi 2 banding 4. Kalau diperkecil jadi 1 berbanding 2. Nah, ini 1 kan nggak ditulis, makanya SN-nya tuh di bawahnya nggak ada angka. 2 ini O2. Sehingga ketahuan SN itu adalah muatannya sebetulnya ini 4. Jadilah timahnya timah 4 oksida. Nah, begitu ya. Jadi kalian harus mampu menganalisa kalau ada yang rumus-rumus kayak gini. Ya, nah, analisa sendiri. Ini hasil penyederhanaan ataukah tidak gitu. Ya, udah, yang slide itu seperti itu. Oke, terima kasih. Iya, selanjutnya sampai di penamaan senyawa terner. Apa itu terner? I don't know. Kita lihat aja ya. Oke. Kembali ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan senyawa terner. Coba kita lihat dulu tulisannya ya. Senyawa terner. Oke. Nah, senyawa terner itu sebetulnya meliputi 3 jenis senyawa. Di antaranya yang tergolong ke dalam senyawa terner itu ada kelompok dari senyawa yang termasuk asam, basa, dan garam. Gitu ya. Nah, sedangkan ketiga senyawa ini, yang asam, basa, dan garam itu saling terkait. Karena apa? Karena kalau seandainya senyawa asam dengan senyawa basa itu bereaksi, itu hasilnya adalah senyawa garam. Gitu. Nah, jadi konsep dasarnya itu. Jika senyawa asam bereaksi dengan basa, hasilnya adalah senyawa garam, gitu ya. Nah, itu adalah konsep untuk terner. Ya, baik, untuk penamaan senyawa terner, ya, kita awali dengan penamaan untuk senyawa yang jenis senyawa asam, ya, seperti ini, ya. Senyawa asam itu di dalam kimia adalah sebuah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air, maka dia melepaskan ion hidrogen. Dan ion hidrogen itu suka diistilahkan dengan ion H+, gitu ya. Ion H+ nih yang ini nih. Ion H+. Nah, itu adalah ciri dari asam nih. Ya, sebagai asam. Nah, kemudian untuk rumusan asam sendiri, ya, itu selalu ditulis di bagian depannya ada H, ada hidrogen, dan di bagian belakangnya ada sisa asamnya. Ya, di bagian belakangnya. Sehingga rumus yang paling mudah dikenal untuk masalah senyawa asam suka diistilahkan dengan rumusan HX. H di sini sebagai asam, X sebagai sisa asamnya. Itu konsep sederhananya ya. Perlu juga diperhatikan bahwa di dalam asam itu tidak termasuk senyawa ionik kalau asam ya. Bukan senyawa ionik, tetapi adalah sebagai senyawa molekul istilahnya. Itu adalah keterangan tentang asam. Perhatikan contoh di sini, ya. Contoh yang ada di sini, yang pertama ini HCl. Lihat, HCl berarti H untuk maksud asamnya, Cl adalah sisa asamnya, ya. Sehingga kalau kita melihat rumus kimia kayak gini, yang di depannya ada H, ini termasuk asam, maka penamaannya di depannya langsung pakai asam. Sisa asamnya Cl, Cl udah kita kenal sebagai klorida, udah selesai, ya kan? Yang kedua ini, ya, HNO3. Oh, berarti ada H di depannya, masuk kata asam. NO3, nah ini udah Bapak kenalkan di awal di tabel-tabel anion bahwa NO3 itu namanya nitrat. Sehingga tinggal gabung asam nitrat. Oh, sederhana kan? Kemudian kalau CH3COOH, nah ini sedikit beda nulisnya, H-nya di belakang, itu tidak jadi masalah sebetulnya ya. Jadi H-nya itu ini. Nah, gini. H-nya sebagai kation ini ya, muatan ion H plusnya, maaf, ion H plus, dan ini CH3COO- sebetulnya. Sehingga H-nya itu asam, CH3COO- kalau kamu lihat di tabel namanya asetat. Jadi tinggal gabung asam asetat. Terus yang bawahnya nih, yang berikutnya yang ini. H2SO4 gitu kan. Di sini ada H di depan, berarti asam juga. SO4 kita sudah kenal di tabel namanya sulfat. Jadilah asam sulfat. Ya kan? Nah, terakhir ada asam fosfat. Ini ada H-nya di depan. Berarti katanya asam PO4 dikenal dengan fosfat. Jadi gabung jadilah asam fosfat.
Itulah penamaan asam sederhana sekali, bukan? Baik, yang berikutnya kita sudah masuk sekarang ke penamaan untuk senyawa yang basa, ya kan? Kalau senyawa basa itu mudah sekali dicirikannya. Karena apa? Kalau senyawa basa itu adalah merupakan senyawa yang apabila dilarut ke dalam air itu menghasilkan ion OH- atau yang dikenal dengan nama hidroksida. Sifatnya kaustik, berarti sifat basa ini kaustik. Buktinya atau contohnya yang di kehidupan itu kita adalah sabun misalnya. Jadi punya sifat kaustik, sabun itu basa. Kalau terkena kulit itu bisa menjadi licin. Kalau dalam segi rasa itu rasanya pahit. Kamu mau makan sabun, coba aja, ya kan? Terus konsep rumusnya untuk masalah basa, basa itu tersusun dari secara rumus ini ya, yang depannya adalah logam, yang belakangnya adalah ion hidroksida, sehingga dirumuskan jadilah LOH. Jadi selalu gini konsep basa, yang depannya logam, yang belakangnya hidroksida. Jadi mudah sekali dikenali, ada OH di belakang ya. Maka untuk senyawa basa itu bisa dikategorikan sebagai senyawa ionik. Beda kan dengan asam. Asam bukan ionik, tapi senyawa molekul. Nah, kemudian untuk cara memberikan nama untuk senyawa basa itu sangat mudah sekali. Jadi kamu tinggal sebutkan aja nama logamnya apa lebih dulu, ya kan? Nama logamnya disebutkan lebih dulu, atau istilahnya kationnya apa, boleh. Dan diikuti dengan nama hidroksida di belakang. Udah beres. Hidroksida sebagai anion fungsinya. Contoh lihat di sini. Nah ini NaOH, ya kan? Na-nya itu kan logam, namanya natrium. OH-nya udah tinggal gabung hidroksida, jadilah namanya natrium hidroksida. Yang kedua, CaOH 2 kali. Logamnya CaO kalium. OH-nya udah sebutin hidroksida. Selesai kan? AlOH 3 kali. Al aluminium. OH hidroksida. Nah, maaf ketutup ya. Terakhir, FeOH 3 kali. Fe berarti besi. Ini tiganya dari mana? Ini. Ya kan? Jadi besi 3 hidroksida. Itu ya untuk bahasa mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke penamaan untuk senyawa garam. Ingat senyawa garam itu tadi dibentuk dari senyawa asam yang bereaksi dengan senyawa basa. Itu akan membentuk senyawa garam namanya ya. Nah, untuk tata namanya ini pun sangat mudah ya. Sangat mudah sekali. Kita tahu bahwa senyawa garam itu tergolong sebagai senyawa ionik ya. Termasuk senyawa ionik, senyawa garam itu. Kemudian terdiri dari kation basa. Kation basa di sini bertindak sebagai ion logamnya dan anionnya sebagai anion asam, ya kan? Berarti itu juga boleh dikatakan sisa asam. Untuk rumus penamaan senyawa garam sama saja dengan penamaan-penamaan sebelumnya yang senyawa ionik, dan kita harus lihat bahwa senyawa asam senyawa garam ini punya rumus umumnya adalah LX ya. Beda ya kalau asam tadi HX ya. Kalau di basa mah LOH ya kan. Kalau di garam LX. L-nya sebagai logam, ion logam, dan X-nya adalah sebagai sisa asam ya. Contoh lihat di sini. Ada NaNO3 misalnya. Na-nya kan logam, berarti namanya Na itu yang ini adalah natrium ya kan. NO3 kamu sudah harus mengenal, di tabel kan namanya nitrat, tinggal gabung jadilah natrium nitrat. CaNO3 logamnya CaO kalsium ya. NO3 tetap nitrat, gabung natrium nitrat, ini jenis garam nih. Al2SO4 3 kali, Al2 maaf, Al2SO4 3 kali. Al-nya aluminium, SO4-nya sulfat, ingat ya. Nah ini sulfat, maaf ketutup. Yang keempat, CuS. Cu-nya tembaga. Tembaga berapa? 2. Ya, karena di sini ada 2. Ingat S juga sama O di golongan 6, berarti muatannya 2. Ya. Nah, ini bukan sulfat, maaf ya, sulfida. Jadi saya salah nulis nih. Terakhir SN SO4. SN-nya punya muatan 2 nih, lihat disilang.
Maaf, ini hasil penyederhanaan, muatannya 4. Sehingga jadilah timah 4, SO4 namanya sulfat. Jadilah timah 4 sulfat. Mudah untuk garam juga. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk di penamaan yang terakhir, yaitu untuk penamaan senyawa organik. Apa tuh senyawa organik? Ya kan? Kita sebetulnya mengenal istilah organik sudah tidak asing ya buat kalian. Kalau dirunut mungkin dari segi bahasa atau etimologinya, organik itu katanya seperti organisme, artinya makhluk hidup. Sehingga senyawa organik itu sebetulnya adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Tetapi untuk zaman-zaman sekarang itu sudah bisa disintesis di laboratorium, sehingga bisa diolah. Kalau dulu tidak bisa ya. Sekarang zamannya udah beda. Nah, untuk yang ini Bapak tidak akan banyak membahas karena ini cukup dikenal aja nanti. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Ya, ini adalah senyawa-senyawa organik yang ada di alam, diperolehnya dari alam juga dan berasal dari makhluk hidup. Seperti metana, itu CH4 ya, berupa gas alam atau gas rawa. Bahkan ini bisa diperoleh dari mana? Dari fosil kan. Seperti pengolahan minyak bumi, itu bisa menghasilkan metana. Asam asetat, ya kan? Asam asetat itu atau nama lain asam cuka. Kita tahu asam cuka bahkan dibuat dari air kelapa, ya kan? Kemudian C12H22O11 atau sukrosa. Kita kenal gula pasir dari apa? Dari tebu, ya kan? Kemudian ini bahan-bahan formalin, ya kan? Tahu kan bahan formalin ini untuk pengawet, ya kan? Itu atau formaldehid namanya ya. Lalu ada etanol, ini jenis alkohol. Itu dari organisme-organisme yang atau organik ya, organisme makhluk hidup. Ada aseton. Oh, ini rumusnya bisa kalian lihat ya, disederhanakan ini. Aseton juga digunakan untuk pembersih kutek ya. Perempuan suka pakai kutek, pembersihnya itu pakai aseton. Ada urea untuk para petani ini suka digunakan ya. Ada glukosa, ada iodoform yang digunakan antiseptik. Bahkan ada kloroform juga ya, dipakai untuk obat bius biasanya ya. Oke, ya, Bapak pikir itu yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan Anda tidak puas dan Anda tidak paham sehingga Anda mau mengulangnya lagi. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ujung materi dan di akhir sesi ini Bapak hanya meminta kalian untuk belajar yang rajin ya. Diulang lagi kalau ada yang tidak paham dan sebagainya, jangan menyerah. Itu karena mungkin ada beberapa hal yang belum kita kaji, ya kan? Bapak yakin kalau seandainya kalian mau mengulangnya lagi, insya Allah akan menemukan hasilnya, ya. Jadi kalian harus menemukan sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Di akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.